warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kami dari YIN Jember Prodi PAI A8 dari kelompok 9 Media Pembelajaran PAI yang beranggota 4 orang, yakni saya sendiri Nuri Isnaini selaku moderator dan Putri Haniatus Solihah, Rian Firmansyah, Reza Adi Prayogo. Baiklah, kami di sini ingin menjelaskan materi dari kelompok 9, yaitu mengenai fungsi dan manfaat laboratorium sebagai media dan sumber belajar. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian laboratorium. Nah, menurut Depdikbud, laboratorium itu adalah suatu tempat yang dilakukannya percobaan dan penelitian yang dapat berupa ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Laboratorium merupakan tempat belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan dapat membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Laboratorium yang biasanya disingkat lab ini ialah suatu tempat riset ilmiah, eksperimen, atau percobaan, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah yang dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan secara terkendali. Menurut MH, laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, atau bidang ilmu lainnya. Nah, berdasarkan definisi-definisi yang saya jelaskan tadi, barusan, laboratorium itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukannya percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ataupun bidang ilmu lainnya yang merupakan suatu tempat ruangan tertutup ataupun terbuka, seperti contohnya seperti kebun dan lain-lain. Nah, adapun peralatan yang harus dipenuhi oleh laboratorium itu diantaranya adalah meja yang terdiri dari meja kerja siswa, meja kerja guru, meja demonstrasi, dan meja dinding, kursi, lemari, bak cuci, listrik, papan tulis, rak, bahan dan alat praktikum, alat peraga pendidikan ya, seperti model, bagan, dan contoh hewan dan tumbuhan. Nah, itulah peralatan yang harus dipenuhi oleh ruangan laboratorium. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan laboratorium. Nah, fungsi dari laboratorium itu sendiri itu ada 3, yakni sebagai sumber belajar, yang kedua sebagai metode pembelajaran, yang ketiga sebagai sarana pendidikan. Nah, yang pertama sebagai sumber belajar. Mengapa kok laboratorium itu bisa menjadi sumber belajar? Karena dalam laboratorium sendiri
itu kan terjadi pengamatan. Sedangkan seperti pelajaran fisika maupun kimia, biologi, nah pelajaran itu sangat membutuhkan adanya percobaan dan pengamatan, sehingga sangat membutuhkan adanya laboratorium itu sendiri. Kemudian yang kedua, sebagai metode pembelajaran. Mengapa sebagai metode pembelajaran? Karena dalam metode pembelajaran itu juga terdapat metode pengamatan dan percobaan, sehingga dalam mengajarkan kepada siswa itu bukan hanya tentang materinya saja, tetapi juga ada tentang pengamatan dan percobaan, sehingga membutuhkan adanya laboratorium itu sendiri. Yang ketiga, sebagai sarana pendidikan. Nah, sebagai sarana pendidikan di sini itu maksudnya yakni dalam laboratorium itu sendiri itu terdapat banyak sarana di dalamnya. Jadi dalam laboratorium itu sendiri itu juga terdapat sarana-sarana lain di dalamnya yang perlu adanya perawatan dan penjagaan seperti itu, sehingga laboratorium itu sendiri sebagai sarana pendidikan. Dan kemudian peranan laboratorium. Nah, peranan laboratorium ini terdapat 5 macam. Yakni pertama, sebagai tempat timbulnya masalah dan sekaligus memecahkan masalah. Yang kedua, untuk mengembangkan kreativitas atau keterampilan dan menemukan masalah dengan teliti. Yang ketiga, untuk mendorong semangat peserta didik. Yang keempat, melatih untuk sikap cermat dan teliti. Yang kelima, sebagai tempat untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, di sini yang pertama, sebagai tempat timbulnya masalah dan sekaligus memecahkan masalah. Jadi laboratorium sendiri kan fungsinya untuk penelitian. Jadi contohnya dalam fisika itu kan ada yang namanya reaksi asam basa, seperti itu ya contohnya. Nah, jadi di situ dalam laboratorium kita tuh juga memecahkan masalahnya tuh seperti menemukan virus atau seperti mencari vaksin, seperti itu. Jadi yang kedua, untuk mengembangkan keterampilan dan menemukan masalah dengan teliti. Jadi dengan adanya laboratorium sendiri itu juga mengembangkan keterampilannya siswa. Jadi yang awalnya siswa itu keterampilannya hanya di dalam kelas saja, yang monoton pada guru. Jadi dalam laboratorium ini sendiri siswa juga diajarkan untuk lebih mandiri dalam menemukan masalah dan memecahkan masalah itu sendiri. Yang ketiga, untuk mendorong semangat peserta didik. Nah, dengan adanya laboratorium itu sendiri itu juga mendorong semangat peserta didik untuk belajar. Kenapa? Karena jika hanya belajar dalam suasana kelas saja, itu akan menyebabkan peserta didik itu juga berada dalam posisi bosan jika hanya di dalam kelas saja dan tidak ada tentang percobaan ataupun pengamatan, seperti itu, sehingga juga mendorong semangat peserta didik. Yang keempat, melatih untuk cermat dan teliti. Nah, dalam melakukan penelitian itu kan juga menggunakan alat-alat laboratorium seperti mikroskop dan lain-lain. Nah, dalam menggunakan alat-alat laboratorium itu sendiri itu juga harus peserta didik diwajibkan untuk cermat dan teliti, karena jika mereka tidak cermat dan teliti dalam meneliti, maka mereka kan tidak akan menemukan masalah yang sedang mereka cari, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sebagai tempat untuk mengembangkan pengetahuan. Jadi contohnya itu seperti ini yang sekarang lagi viral, seperti virus corona. Lah, sekarang ini para ahli laboratorium juga sedang mencari sangat menggali ya, dan mencari tahu tentang virus corona itu sendiri. Jadi tentang penyebabnya itu gimana, pencegahannya itu gimana, dan juga para ahli laboratorium juga sedang mencari vaksin untuk menyembuhkan adanya virus corona tersebut. Sedangkan jadi maka dari itu sebagai tempat untuk mengembangkan pengetahuan. Jadi apa yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh banyak orang kemudian diketahui bersama, seperti itu, dengan adanya penelitian sendiri. Jadi mungkin itu saja menurut saya, kurang lebihnya mungkin
akan disampaikan oleh presentator yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Firmansyah, NIM saya T 2018-1371. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya, yakni manfaat dari laboratorium. Jadi yang pertama, sebagai sumber belajar dan mengajar. Jadi laboratorium itu untuk kelengkapan, adapun sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan dari siswa dalam menggali kemampuannya. Jadi kayak gitu. Kemudian ada sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Kemudian juga untuk sebagai wadah mencari kebenaran ilmiah bagi siswa yang mungkin memiliki maupun mempunyai keinginan pengetahuan lebih dari pembelajaran tersebut. Misalkan pembelajaran ilmiah maupun fisika itu biasanya ada laboratorium tersendiri. Kemudian memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Jadi misalkan siswa tersebut itu menempuh mata pelajaran yang mungkin memerlukan prasarana yang lebih untuk mencapai tujuannya saat belajar. Jadi laboratorium itu punya peran seperti itu. Jadi misalkan bahasa Indonesia, jadi ada sendiri laboratorium bahasa. Nah, jadi untuk mendengarkan bagaimana sih pengucapan vokal-vokal di dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian ada pelajaran fisika yang memerlukan laboratorium tersendiri, kemudian ilmiah. Jadi itu manfaat dari laboratorium tersendiri. Mungkin sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Diproyoko T 2018-1167 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis laboratorium dalam media pembelajaran. Jenis-jenis laboratorium dalam media pembelajaran sendiri terkelompokkan atau terbagi berdasarkan fungsinya masing-masing. Di sini terdapat 4 pengelompokan besar atau 4 jenis laboratorium secara umum. Untuk itu mari kita lihat pada pemaparan slide berikut ini. Baik, untuk penggolongan laboratorium yang tadi saya jelaskan terbagi menjadi 4, mari kita kupas satu persatu tentang jenis-jenis apa saja laboratorium dalam media pembelajaran. Yang pertama ada laboratorium dasar, kedua ada laboratorium pengembangan, ketiga laboratorium metodologi pengajaran, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu laboratorium penelitian. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu laboratorium dasar. Laboratorium dasar merupakan laboratorium yang memperkenalkan dan memungkinkan peserta didik untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi tuntutan dan pemahaman pengetahuan lanjut. Fungsi laboratorium ini yaitu untuk mengetahui atau untuk memahamkan siswa atau memperkenalkan siswa terhadap prosedur kerja dalam laboratorium, alat-alat laboratorium, dan semua hal yang terdapat dalam laboratorium. Laboratorium dasar ini bisa saya contohkan seperti laboratorium IPA, laboratorium IPS, atau yang lainnya. Baik, yang kedua yaitu laboratorium pengembangan. Laboratorium ini lebih dikhususkan lagi daripada laboratorium dasar tadi. Laboratorium pengembangan memiliki tugas khusus sesuai dengan spesialisasi jurusan yang ada pada lembaga pendidikan. Dengan artian, laboratorium pengembangan dapat dikembangkan sesuai dengan spesialisasi atau sesuai dengan jurusan yang ada pada mata pelajaran ataupun mata kuliah
dalam lembaga pendidikan. Dapat saya contohkan laboratorium ini seperti laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan lain sebagainya. Dengan lebih spesifikkan kepada jurusan, maka pada laboratorium pengembangan ini diperlukan yang namanya peralatan khusus untuk menunjang pembelajaran dalam laboratorium tersebut, juga memerlukan ahli dalam laboratorium tersebut. Dan yang ketiga yaitu laboratorium metodologi pengajaran. Laboratorium ini digunakan untuk mendidik seorang calon guru untuk mengembangkan kompetensi dalam mengajarnya atau untuk melatih dalam mengajar. Yang dapat diharapkan yaitu dalam laboratorium ini mewujudkan kompetensi kependidikan seorang guru atau seorang calon guru, baik kompetensi kepribadian maupun kompetensi sosial, supaya lebih profesional lagi. Bisa saya contohkan laboratorium metodologi pendidikan ini seperti laboratorium microteaching. Yang keempat yaitu laboratorium penelitian. Laboratorium ini laboratorium yang tarafnya sudah tinggi. Laboratorium ini biasanya digunakan oleh para peneliti yang sudah profesional atau para ahli dalam bidangnya yang sudah profesional untuk meneliti berbagai macam hal. Seperti contoh, laboratorium penelitian ini seperti laboratorium riset, laboratorium penelitian virus, dan lain sebagainya. Ya, laboratorium penelitian ini dapat baik oleh siswa maupun dosen. Dengan digunakan laboratorium ini, mahasiswa dapat memberikan atau dapat mengembangkan iklim ilmiahnya, karena mahasiswa dapat mengamati secara langsung bagaimana seharusnya bekerja di laboratorium secara profesional, prosedur penelitian, proses pengambilan data atau proses pengambilan sampel yang baik. Baik, tadi secara umum tentang pembagian jenis laboratorium terdapat 4. Ya, sekarang menurut Wirjo Sumarto di sekolah menengah, pembagian laboratorium tersebut dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran yang ada pada sekolah tersebut. Ya, biasanya terdapat 6 pengelompokan. Ya, yang pertama yaitu laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium mikrobiologi atau laboratorium biologi, laboratorium pengembangan bahasa, laboratorium IPA, dan laboratorium komputer. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang jelasnya, teman-teman bisa bertanya pada forum diskusi dan kita diskusikan bersama-sama. Selanjutnya saya Nur Isnaini selaku moderator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dan penjelasan dari video kami. Karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Kami undur diri, jaga kesehatan dengan di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.